kami akan terus melakukan penegakan hukum, khususnya terhadap ormas-ormas yang berperilaku seperti preman. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron meminta bantu ulama. Jangan diam melihat kebatilan. Kita negara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. La yu'minu ahadukum, tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Tak beriman kamu sampai ada rasa saudaramu. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Kalau kau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Penyakit umat yang paling mengerikan adalah penyakit tidak mau tahu. Aku tidak khawatir, kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir tentang baik dan buruk. Karena memang dari dulu baik buruk ini ada. Ada Kabil, ada Habil, ada Namrud, ada Ibrahim, ada Firaun, ada Musa, ada Abu Lahab, ada Muhammad SAW. Aku tidak pernah khawatir tentang baik dan buruk, itu memang terus ada. Yang ku khawatirkan adalah orang baik diam sehingga orang jahat merasa dirinya benar. Jadi ketika orang baik diam melihat kebatilan, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang diam melihat kebatilan berarti dia setan bisu. Hadis tentang melawan kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan tanda tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fa bilisani, dengan lidah. Ustaz, guru, alim ulama, bicara kalian. Fa illam yastati fa biqalbi, tak juga sanggup dengan hati. Tapi jangan lupa dengan hati itu wadzalika at'aful iman, itulah selemah-lemah iman. Saya tidak dengan tangan karena saya tak punya kuasa. Tanda tangan saya tak laku. Dulu masih berlaku di KRS, sekarang tak jadi dosen pun tak laku lagi. Hanya untuk tanda tangan meresmikan masjid aja. Tapi kalian yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat wahai pemimpin bangsa, jabatan kalian tak lama tapi hisapnya super lama. Jabatan kalian sekejap tapi hisapnya amat sangat lama di hadapan Allah. Yauma yaqumul hisab, pada hari itu ditegakkannya hisab. Kalau dihitung-hitung usiamu sejak akil balik 10 tahun sampai mati 63 tahun, kalau sampai tak sampai 53, potong 10, potong 13, tinggal 40 tahun. 40 tahun itu berapa kali kau menandatangani surat izin membuka perusahaan asing, dari mulai nikel, batu bara, tanah, penebangan hutan, penggarapan. Dituntut kau ke pengadilan, kau menang juga karena duit kau banyak, bisa kau sogok pengacara, per detik bisa kau bayar. Tapi di akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahim, mulutmu terkunci, wa tukallimuna aydihim, tanganmu akan bicara. Inilah tangan yang dulu menandatangani persetujuan. Wa tashhadu arjuluhum, kakimu akan bersaksi. Sekarang orang bicara tentang integritas, berkarakter. Inilah integritas. Oleh sebab itu tanggung jawab kita adalah jangan diam melihat kebatilan. Kita negara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam koridor demokrasi bicara. Kalau tersendat di parlemen, turun ke jalan. Turun ke jalan itu adalah bagian dari demokrasi. Kita bukan negara monarki, tidak lagi di kerajaan Sriwijaya. Kita bukan kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Polda Metro minta tokoh agama bantu sosialisasi prokes. Liputan6.com Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron mengajak sejumlah ulama dan ustadz untuk bergabung di dalam DAI Kamtibmas. Salah satu tugas dari DAI Kamtibmas adalah sosialisasi pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Ini adalah tindak lanjut pemerintah dari Bapak Kapolri untuk membangun pendekatan yang lebih humanis, membangun komunikasi dengan umat dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga Polda Metro Jaya menginisiasi melantik DAI Kamtibmas, kata dia di Polda Metro Jaya. Fadil menerangkan, DAI Kamtibmas akan berkeliling menyebarkan pesan-pesan Kamtibmas
salah satunya terkait dengan protokol kesehatan. Dalam rangka menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas lebih khusus tentang terkini terkait dengan ketaatan protokol kesehatan, ada 31 yang di Polda, masing-masing Polres juga memiliki dai Kamtibmas. Ini yang akan keliling dari masjid ke masjid, mudah-mudahan nanti akan bertambah. Begitulah Bapak Ardia. Kami akan terus melakukan penegakan hukum, khususnya terhadap ormas-ormas yang berperilaku seperti preman. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron meminta bantu ulama. Jangan diam melihat kebatilan. Kita negara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. La yu'minu ahadukum, tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudara. Tak beriman kamu sampai ada rasa saudara. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Kalau kau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Penyakit umat yang paling mengerikan adalah penyakit tidak mau tahu. Aku tidak khawatir, kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir tentang baik dan buruk. Karena memang dari dulu baik buruk ini ada. Ada Kabil, ada Habil. Ada Namrud, ada Ibrahim. Ada Fir'aun, ada Musa. Ada Abu Lahab, ada Muhammad SAW. Aku tidak pernah khawatir tentang baik dan buruk, itu memang terus ada. Yang ku khawatirkan adalah orang baik diam, sehingga orang jahat merasa dirinya benar. Jadi ketika orang baik diam melihat kebatilan, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang diam melihat kebatilan berarti dia setan bisu. Hadis tentang melawan kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, roba dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan tanda tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fa bilisani, dengan lidah. Ustaz, guru, alim ulama, bicara kalian. Fa illam yastati fa biqalbi, tak juga sanggup dengan hati. Tapi jangan lupa dengan hati itu wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Saya tidak dengan tangan karena saya tak punya kuasa. Tanda tangan saya tak laku. Dulu masih berlaku di KRS, sekarang tak jadi dosen pun tak laku lagi. Hanya untuk tanda tangan meresmikan masjid aja. Tapi kalian yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat wahai pemimpin bangsa, jabatan kalian tak lama tapi hisabnya super lama. Jabatan kalian sekejap tapi hisabnya amat sangat lama di hadapan Allah. Yauma yaqumul hisab, pada hari itu ditegakkannya hisab. Kalau dihitung-hitung usiamu sejak akil balik 10 tahun sampai mati 63 tahun, kalau sampai tak sampai 53, potong 10, potong 13, tinggal 40 tahun. 40 tahun itu berapa kali kau menandatangani surat izin membuka perusahaan asing, dari mulai nikel, batu bara, tanah, penebangan hutan, penggarapan. Dituntut kau ke pengadilan, kau menang juga karena duit kau banyak, bisa kau sogok pengacara, per detik bisa kau bayar. Tapi di akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahim, mulutmu terkunci, wa tukallimuna aydihim, tanganmu akan bicara. Inilah tangan yang dulu menandatangani persetujuan. Wa tashhadu arjuluhum, kakimu akan bersaksi. Sekarang orang bicara tentang integritas, berkarakter. Inilah integritas. Oleh sebab itu tanggung jawab kita adalah jangan diam melihat kebatilan. Kita negara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam koridor demokrasi bicara. Kalau tersendat di parlemen, turun ke jalan. Turun ke jalan itu adalah bagian dari demokrasi. Kita bukan negara monarki, tidak lagi di kerajaan Sriwijaya. Kita bukan kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Polda Metro minta tokoh agama bantu sosialisasi prokes. Liputan6.com Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron mengajak sejumlah ulama dan ustadz untuk bergabung di dalam Dai Kamtibmas. Salah satu tugas dari DAI Kamtibmas adalah sosialisasi
pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Ini adalah tindak lanjut pemerintah dari Bapak Kapolri untuk membangun pendekatan yang lebih humanis, membangun komunikasi dengan umat dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga Polda Metro Jaya menginisiasi melantik Dai Kamtibmas, kata dia di Polda Metro Jaya. Fadil menerangkan, Dai Kamtibmas akan berkeliling menyebarkan pesan-pesan Kamtibmas. Salah satunya terkait dengan protokol kesehatan. Dalam rangka menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas lebih khusus tentang terkini terkait dengan ketaatan protokol kesehatan, ada 31 yang di Polda, masing-masing Polres juga memiliki Dai Kamtibmas. Ini yang akan keliling dari masjid ke masjid, mudah-mudahan nanti akan bertambah. Begitulah paparan dia.